Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi full online untuk mata kuliah Sejarah Desain Komunikasi Visual. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa materinya sama dengan sejarah seni rupa, sejarah desain komunikasi visual, bahkan sejarah animasi itu hampir sama. Cuma dalam pertengahannya nanti fokusnya pengembangan medianya yang berbeda ya. Nah, pada sejarah desain kemarin kita sudah panjang lebar selain perkenalan ya, kita membahas definisi tentang DKV. Nah, sekarang kita mempertegas dulu ya, menyamakan persepsi perbedaan antara seni rupa dan DKV. DKV tujuannya untuk menyelesaikan solusi ya. Jadi harus ada perancangan dulu, harus ada permasalahan dulu, baru diselesaikan dengan karya visual dari DKV. Ya, jadi DKV sifatnya karya yang menjadi solusi, yang melibatkan semiotika, estetika untuk segmentasi tertentu, bertujuan menyelesaikan suatu masalah. Jadi sifatnya objektif. Kemudian seni murni atau seni rupa, termasuk seni rupa, seni lukis ya, termasuk seni lukis di dalamnya. Fokusnya lebih ke ekspresi, semiotika, penekanan keindahan, target segmentasi belum tentu ditentukan. Ya, ada yang ditentukan, belum tentu ditentukan. Jadi sifatnya subjektif. Nah, ini harus dipahami. Ya, kalau DKV sudah otomatis, kalau karya desain sudah otomatis itu merupakan bagian dari karya seni. Tetapi kalau karya seni rupa belum tentu itu adalah karya desain. Harus difahami ya teman-teman ya. Oke, saya teks dulu. Semoga ini sudah terrekord ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Kemudian materi kedua yaitu pengantar sejarah DKV. Kita baca bersama dulu, kemudian kita bedah satu persatu. Desain komunikasi visual atau DKV pada dasarnya merupakan istilah penggambaran untuk proses pengolahan media dalam berkomunikasi mengenai pengungkapan ide atau penyampaian informasi yang bisa terbaca atau terlihat ya. Kemudian komunikasi visual sendiri artinya, nah ini harus ada literasinya ya. Komunikasi visual sendiri artinya melalui penglihatan, yakni proses penyampaian informasi atau pesan dengan menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan mata. Kemudian komunikasi visual merupakan kombinasi seni, lambang, tipografi, gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya. Nah, jadi teman-teman, asumsi saya teman-teman sudah memahami materi nirmana ya sebelum kita belajar tentang DKV, bahkan sejarah DKV. Dan asumsi saya teman-teman di pertemuan pertama benar-benar sudah bisa paham tentang definisi DKV ya, apa itu DKV. Nah, ini dalam materi ini teman-teman boleh dalam berdefinisi boleh menggunakan berbagai sumber, tetapi dalam penulisan karya ilmiah ke depan nanti kalian menulis skripsi atau laporan perancangan tugas akhir, kalian harus berdasarkan buku. Ya, harus berdasarkan buku. Jadi bisa silakan teman-teman mencari buku yang menjadi sumber penelitian kalian di Digital Library Stekom, tinggal di search aja ya, baik maupun kalian membutuhkan nirmana, fotografi, semua mata kuliah ada ya, ada karya saya juga di situ. Kemudian ini saya baca dulu, nanti kita bahas ya. DKV adalah cabang ilmu desain yang mempelajari ungkapan kreatif, teknik, dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual atau rupa untuk menyampaikan pesan. Nah, ini jadi banyak definisi ya teman-teman ya. Kita coba nanti rangkum ya.
Kemudian studi DKV mengembangkan bentuk bahasa visual atau gambar dan mengolah pesan kata untuk tujuan sosial dan komersial. Contoh desain komunikasi visual diantaranya yaitu logo, label produk, brosur, iklan di media, serta animasi dan desain web. Pengertian desain komunikasi visual diantaranya yang lain, desain komunikasi visual terdiri dari 3 kata. Nah, ini ya. Jadi kalau kita per katanya ya terdiri dari 3 kata, desain, komunikasi, dan visual. Secara etimologis, asal-usul kata desain diambil dari kata designo ya. Designo atau ini bahasa Italia ya. Ini saya pakai ejaan Indonesia ya. Designo yang artinya gambar. Dalam bahasa Inggris, desain berakar kata dari bahasa Latin designare yang artinya merencanakan atau merancang ya. Nah, baru kita simpulkan. Jadi dalam pengertian praktis, desain artinya merancang. Jadi tadi ada yang dari kalau Wikipedia umum ya, itu bukan berarti ada yang ilmiah, ada yang enggak ya. Tapi ini ada dari segi etimologi ya, dari definisi yang lain ya. Jadi dalam pengertian praktis, desain artinya merancang. Komunikasi adalah penyampaian suatu pesan atau informasi. Visual artinya dapat dilihat atau diindera dengan mata. Berarti desain komunikasi visual adalah menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa rupa atau bahasa visual berbentuk grafis, tanda, simbol, ilustrasi, gambar atau foto, tipografi atau huruf, dan sebagainya. Nah, baik, sekarang kita simpulkan. Berarti secara kita bisa merangkum pengantar sejarah DKV ini masih menekankan tentang definisi ya. Jadi definisi DKV itu kurang lebih desain komunikasi visual berarti kita merancang ya karya visual untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi ini salah satunya untuk menyampaikan pesan ya, menyampaikan informasi ya, menyampaikan suatu gagasan. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, jadi ini untuk pengantarnya dulu. Sejarah DKV. Nah, ini sudah masuk pada babak awal. Komunikasi visual sudah ada sejak munculnya piktogram, yaitu ideogram yang menyampaikan suatu makna melalui penampakan gambar yang menyerupai atau meniru keadaan fisik objek yang sebenarnya. Tanda atau gambar yang termasuk piktogram disebut piktograf. Contoh suatu piktograf meliputi gambar-gambar kuno dan lukisan prasejarah yang ditemukan dalam dinding gua. Piktogram menceritakan kejadian sehari-hari pada zaman gua dan hieroglifik yang digunakan oleh bangsa Mesir ya, atau hieroglif lah, boleh disebut hieroglif. Hieroglif merupakan sebuah karakter dari sistem tulisan Mesir kuno. Skrip logografis yang berbentuk piktografik dalam bentuk yang mengingatkan pada orang Mesir kuno terkadang juga disebut hieroglif. Pada perkembangannya, piktograf dan hieroglif beralih ke tulisan atau teks seperti prasasti dan buku. Dan kini desain grafis untuk periklanan, penerbitan majalah dan surat kabar, pemasaran, dan hubungan masyarakat dalam tanda kurung humas public relations. Nah, jadi sejarah pengantarnya itu berawal dari tulisan yang menyerupai gambar. Ya, salah satunya dari peradaban Mesir kuno. Nah, ini teman-teman ya keterangan gambarnya. Gambar dulu atau tulisan dulu. Nah, ini perhatikan. Jadi sebelum ada tulisan itu terlebih dahulu ada gambar ya. Dalam peradaban terlebih dahulu digunakan gambar dalam komunikasi. Ya, jadi apapun peradabannya, ini salah satunya pada hieroglif Mesir kuno. Jadi teksnya masih berupa gambar, makanya disebut dengan piktogram. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita bahkan di prasejarah ya, peradaban kita lebih mengenal dahulu gambar daripada tulisan. Baru tadi tulisan disimplifikasi menjadi teks. Ya,
Seiring berjalannya waktu, Romawi, bangsa Latin ya seperti alfabet ya, jadi alfabet. Nah, ini sejarahnya gambar dulu ya. Dan yang lebih primitif di Indonesia ini ada di Gua Maluku, terlihat gambar tangan dari masyarakat prasejarah. Kemudian ada di Papua ya, ini ya ada orang, bentuknya orang ya. Kemudian ini ada gua dari Sulawesi Tenggara. Nah, ini kadang mereka itu masyarakat prasejarah itu kalau kita punya media sosial ya, kalau kita punya buku ya, kita melukiskan biografi kita, kegiatan kita ya dalam suatu media. Nah, kalau zaman dulu medianya adalah tembok-tembok gua, teman-teman. Mereka mendokumentasikan hari ini berburu misalkan, ya sudah. Mereka menggambarkan apa yang menjadi aktivitas mereka. Ya. Nah, ini ada juga rusa ya di daerah Gua Sulawesi Selatan. Ya, di sini ada rusa. Mungkin mereka sedang berpesta berburu setelah berburu rusa. Bisa jadi seperti itu. Atau di sini juga ada, nah ini mungkin rusa atau semacam domba prasejarah, mungkin ukurannya sangat besar dan tangan ini ya mewakili mereka yang mungkin terlibat dalam pemburuan. Nah, ini ada di Gua Sulawesi Selatan juga, ya. Nah, ini beberapa yang ada di Indonesia. Nah, silahkan teman-teman boleh bereksperimen untuk mencari lukisan-lukisan prasejarah di peradaban bangsa yang lain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah memahami definisi dari DKV, kemudian sekarang kita dari secara etimologi ya, DKV tadi dipecah menjadi beberapa kata ya, kemudian kita peras dan mendapatkan definisi DKV itu seperti apa. Jadi kalau kita menghafal kadang susah ya, kita bisa belajar dari keyword kemudian kita rangkai menjadi misalkan definisi DKV ya, misalkan definisi DKV tadi adalah terdiri dari kata desain, komunikasi dan visual ya, kita jadikan itu sebagai keyword ya teman-teman ya. Jadi keyword kemudian kita rangkai dalam suatu kalimat yang saling korelatif. Nah, jadi bisa untuk memudahkan kita dalam mendeskripsikan atau mendefinisikan ya. Nah, baik itu dulu saya beri jeda teman-teman. Oke, itu diresapi dulu ya teman-teman ya. Baik, kemudian prinsip-prinsip desain komunikasi visual. Jadi mata kuliah Nirmana itu tidak bisa lepas dari setiap materi yang ada pada DKV. Pasti tetap ada korelasinya dengan desain komunikasi visual, termasuk sejarah desain. Kalau teman-teman ingin memahami sejarah desain pun, ya juga harus memahami terlebih dahulu apa yang ada di Nirmana, ya sebagai catatan kalian. Ya, nah di sini saya tidak akan membahas secara detail materi Nirmana, tetapi bagaimana Nirmana nanti akan membantu kalian untuk memahami gambar-gambar tradisi. Ya, karena kita nanti akan belajar gambar-gambar tradisi. Ya, namanya juga belajar sejarah kan. Berarti kita akan mempelajari visual-visual kuno, tradisi ya. Ini dari background juga sudah ketahuan ya. Ada relief Borobudur, gambar-gambar prasejarah. Nah, kita harus memahami Nirmana dulu.
Di sini ada prinsip desain komunikasi visual, ya. Walaupun sebenarnya yang pertama kita bahas unsur desain komunikasi visual dulu. Tapi tidak apa-apa, saya balik dulu. Ya, asumsi saya teman-teman sudah hafal nirmana, ya, sudah paham nirmana. Oke lah kalau misalkan teman-teman tidak hafal semuanya, tetapi setidaknya ada poin-poin yang nyantol di pikiran kalian. Dan nggak masalah, karena sekarang sudah ada bukunya, buku digitalnya. Kalau lupa tinggal dibaca-baca lagi. Tetapi otomatis kalau orang di kafe, ya, seiring berkembangnya waktu, ya, seiring banyaknya karya yang dia ciptakan, otomatis ini secara nggak langsung hafal. Adapun unsur desain komunikasi visual diantaranya ada warna, ya, ya ingat ya warna ya, apa itu hue, apa itu value, apa itu skema warna ya. Skema warna ada analogus, ada primer, ada tersier, ada triadik, ada monokromatik. Nah, itu harus difahami. Kemudian ada format dan ukuran, ada tekstur. Nah, tekstur ini bukan hanya bisa dilihat tapi diraba juga ada teksturnya. Nah, itulah tekstur. Kemudian ada ruang. Nah, ini ruang ini bisa divisualisasikan secara 2 dimensi atau 3 dimensi. Tetapi dalam kurikulum kita fokus ke nirmana 2 dimensi. Tapi teman-teman boleh ya ada yang inisiatif belajar nirmana 3 dimensi ya. Kalau di mata kuliah nirmana saya sampaikan sedikit nirmana 3 dimensi di akhir pertemuan. Ya kalau pernah saya ajar ya. Kemudian ruang atau space. Yang nomor 5 adalah garis. Kemudian yang keenam adalah bentuk. Nah, ini adalah unsurnya. Kemudian unsur-unsur itu digabung, dikelola dengan prinsip desain komunikasi visual. Ya, adapun prinsip desain komunikasi visual diantaranya adalah kesatuan atau unity, ada keseimbangan atau balance, kemudian yang ketiga ada proporsi, yang keempat ada irama, yang kelima ada dominasi, ya, atau pusat perhatiannya apa, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita mengingat kembali ya, teman-teman ya. Kira-kira ini bedah karyanya. Nah, ini contohnya adalah cover suatu buku komik ya. Ini cover suatu buku komik, analisa nirmana pada karya desain. Nah, misalkan ini yang pojok ini ya. Nah, yang pojok ini. Nah, di sini ada dominasi, point of interest. Ya, pusat perhatiannya adalah ini karakter ini. Kemudian warnanya juga harmoni, teman-teman ya. Ini warnanya menjadi pakai skema apa kira-kira ya? Bisa mungkin monokromatik atau analogus ya. Nah, silahkan ditebak. Ini apakah monokromatik atau analogus? Ya, dari warna lilac, ada warna lilac, ada warna magenta, ada warna merah, ada warna ungu, ada warna abu-abu ya. Kemungkinan besar adalah analogus ya. Nah, di sini ada irama ya, memanfaatkan prinsip-prinsip yang ada pada nirmana. Kemudian kita lihat di sini point of interest-nya juga adalah karakter. Di sini kalau kita tarik garis ya dibagi dua ya, ini menggunakan prinsip keseimbangan. Jadi antara kanan dan kiri yaitu balance, ibarat timbangan dia tidak berat sebelah. Oke, nah di sini ada apa namanya? Kita lihat tadi ada proporsi ya, ada proporsi dan kesatuan. Nah, ini terlihat menyebar ya, ini menggunakan prinsip kesatuan di sini teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita tarik garis lurus juga balance juga ya, antara atas dan bawah seimbang. Atau kita tarik garis lurus di tengahnya ya, antara atas dan bawah balance ya, bisa difahami ya. Nah, ini saya kasih reminder lagi ya, mengingat lagi. Kira-kira nirmana itu sangat berkaitan nanti ke depan saat kita mengkaji gambar-gambar tradisi. Nah, ini juga ya, point of interest-nya 1 ya, yang paling menjadi dominan adalah 1. Nah, di sini adalah objek-objek pendukungnya ya, warnanya juga harus seirama, sekonsep dengan apa yang ada pada yang menjadi karakter-karakter yang ada pada karya ini.
Nah, seperti ini. Jadi ini sudah masuk ke dalam karya. Kalau nirmana kita masih bermain dengan garis, titik, gempal, tekstur, unsur desain yang paling dasar. Kalau di sini kita sudah bicara tentang ilustrasi, layout dan sebagainya. Ya, bisa difahami ya. Baik, kalau ada yang kurang difahami boleh bertanya di kolom grup WhatsApp ya, bisa bertanya di situ. Nanti insya Allah pasti saya jawab ya. Oke, baik, itu saja hari ini. Saya beri jeda, semoga bisa dipahami ya. Oke, kemarin ada satu yang ingin saya tambahkan ya. Kita ingat kembali pohon desain komunikasi visual ya teman-teman ya. Jadi desain komunikasi visual itu ada dari perkawinan ilmu, komunikasi, sosial budaya, psikologi, ekonomi, dan seni. Ya, maka muncullah desain komunikasi visual. Kemudian cabang-cabang ilmunya, nah ini ada ilustrasi, ada fotografi, ada tipografi, ada tiga dimensi ya, ada visual-visual 3 dimensi, ada multimedia, kemudian ada media elektronik, ini mungkin advertising ya harusnya masuknya ya. Ada komputer grafis, ada animasi. Animasi ini berarti ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Nah, ini mungkin bisa dimasukkan juga ke animasi. Ada juga periklanan, advertising, ada percetakan, penerbitan, ada desain identitas. Berarti masuknya ke corporate identity ya. Corporate identity juga masuk di situ, science system. Kalau teman-teman ingat, saya dulu pernah bahas science system atau di Nirmana sudah dibahas science system. Nah, itu bagian dari ilmu pada corporate identity atau identitas perusahaan atau desain identity ini ya. Baik, jadi itu wawasan tentang AV ini audio video ya, audio video. Jadi ini perfilman nih ya, masuknya ke perfilman, video klip ya, audio video, elektronik media elektronik, masuknya ke audio video. Nah, jadi ini teman-teman dipahami ya, jadi DKV itu lahir dari ilmu apa saja dan cabang ilmunya apa saja, teman-teman harus paham. Nah, kemarin ada yang saya tambahkan di situ. Dan saya tekankan lagi ya, tadi kita sudah banyak membahas tentang pengertian DKV dan pengantar sejarahnya, dan kita simpulkan bahwa kita tidak bisa lepas dari nirmana karena untuk bahan kajian ilmu kajian kita nanti, dan kita bisa menyimpulkan ternyata pada perkembangan sejarah DKV atau seni rupa terlebih dahulu ditemukan gambar, kemudian teks. Bahkan teks terlebih dahulu berupa gambar-gambar yang kompleks ya. Baru kemudian berkembang menjadi abjad, alfabet ya. Nah, ini gambar-gambar ini yang ada di Indonesia, teman-teman ya. Nah, ini biografi mereka tuangkan biografi dari masyarakat prasejarah ke dalam medianya menggunakan dinding-dinding gua. Ya, kalau sekarang kita medianya sudah banyak, ada media cetak, ada media elektronik ya, media maya, internet dan sebagainya. Baik, saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga berkah ilmunya ya, bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.